Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Resti Amalia dari kelas 12 IPS 1. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang jurnal umum, memposting ke buku besar, dan neraca saldo. Baiklah, langsung saja kita ke videonya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang jurnal umum, posting ke buku besar, dan neraca saldo. Yang pertama, yaitu kita harus mengetahui akun berdasarkan mekanisme debit dan kredit. Yang pertama yaitu ada kas, yang kedua beban sewa, yang ketiga itu perlengkapan, yang keempat itu peralatan, yang kelima itu beban gaji. Dari semua ini, jika dia bertambah maka dia debit, dan jika ia berkurang maka dia kredit. Selanjutnya nomor 6 yaitu ada piutang. Piutang tuh jika dia bertambah maka dia debit, dan jika dia berkurang maka dia kredit. Selanjutnya jika modal dia bertambah itu kredit, dan jika dia berkurang itu namanya debit. Begitu juga dengan pendapatan, jika ia bertambah namanya kredit, dan jika ia berkurang namanya debit. Selanjutnya kita masuk kepada analisis transaksi. Selama bulan Januari 2012, Bu Ira melakukan transaksi sebagai berikut. Yang pertama yaitu tanggal 1 Januari, Bu Ira menyetorkan uang pribadi sejumlah 20 juta sebagai tambahan modal. Analisis transaksinya, kasnya bertambah atau debit sebesar 20 juta. Dan modalnya bertambah atau kredit sebesar 20 juta juga. Dan pada tanggal 3 Januari dibayar sewa kantor untuk 8 bulan sejumlah 3 juta. Dan dibeli tunai peralatan kantor seharga 1 juta. Serta perlengkapan kantor seharga 1 juta juga. Jadi analisis transaksinya, beban sewanya bertambah atau debit sebesar 3 juta. Dan kasnya tuh berkurang atau kredit sebesar 3 juta. Sedangkan peralatannya bertambah atau debit sebesar 1 juta. Dan perlengkapannya tuh bertambah atau debit sebesar 2 juta. Sedangkan kasnya tuh berkurang atau kredit sebesar 2 juta karena kita menambahkan peralatan dan perlengkapan. Maka dapatnya 2 juta. Selanjutnya pada tanggal 5 Januari dikirim pada para langganan penagih jasa pemeriksaan yang sudah selesai dikerjakan sebesar 3 juta. Maka analisis transaksinya, piutangnya bertambah atau debit sebesar 3 juta. Sedangkan pendapatan atau kredit bertambah sebesar 3 juta juga. Selanjutnya pada tanggal 7 Januari dibayar gaji pegawai sebesar 1 juta. Maka analisis transaksinya, beban gajinya bertambah atau debit sebesar 1 juta. Maka kasnya itu berkurang atau kredit sebesar 1 juta. Selanjutnya pada tanggal 9 Januari diterima dari langganan hasil jasa pemeriksaan sebesar 500.000. Maka analisis transaksinya, kasnya itu bertambah atau debit sebesar 500.000. Maka pendapatannya itu bertambah juga, tapi dia tuh kredit sebesar 500.000. Sedangkan pada tanggal 11 Januari diterima sebagai tagihan pada tanggal 3 Januari sejumlah 1.500.000. Maka analisis transaksinya, kasnya itu bertambah atau debit sebesar 1.500.000. Sedangkan piutangnya atau kredit sebesar 1.500.000 juga. Selanjutnya kita beralih pada jurnal umum, yaitu kantor akuntansi Ira, jurnal umum Januari 2020. Pada tanggal Januari 2020 tanggal 1, terdapat keterangannya yaitu kas, referensi, dan debit serta kredit pada halaman 1, yaitu di debit sebesar 20 juta. Serta modalnya tuh di kredit sebesar 20 juta. Keterangannya tuh setoran modal awal. Selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2012 terdapat keterangannya beban sewa sebesar 3 juta di debit dan kasnya tuh sebesar 3 juta di kredit. Sedangkan perlengkapan terdapat di debit sebesar 1 juta dan peralatan terdapat di debit sebesar 1 juta juga. Sedangkan kasnya tuh terdapat di kredit sebesar 2 juta. Maka keterangannya dibayar sewa kantor dan dibeli tunai peralatan serta perlengkapan kantor. Sedangkan pada tanggal 5 Januari 2012 terdapat piutang di debit sebesar 3 juta dan pendapatan terdapat di kredit sebesar 3 juta. Maka keterangannya adalah pembayaran tagihan jasa. Sedangkan pada tanggal 7 Januari terdapat beban gaji sebesar 1 juta di debit dan kasnya tuh terdapat di kredit sebesar 1 juta. Maka keterangan adalah membayar gaji pegawai.
Selanjutnya pada tanggal 9 Januari terdapat kas di debit sebesar 500.000 dan pendapatan terdapat di kredit sebesar 500.000 juga. Maka keterangannya itu adalah pendapatan tunai. Selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2012 terdapat kas di debit sebesar 1.500.000 dan terdapat piutang di kredit sebesar 1.500.000 juga. Maka keterangannya adalah tagihan pada tanggal 3 Januari. Maka totalnya tuh di debit sebesar 31.500.000 dan di kredit 31.500.000. Karena kita menambahkan hasil semuanya dari tanggal 1 Januari sampai 11 Januari, maka dapat hasilnya itu sama sebesar 31.500.000. Lanjut kita kepada posting ke buku besar. Kantor Akuntansi IRA, buku besar periode Januari 2012. Terdapat nama akun dan nomor akun, tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, saldo, terdapat debit dan kredit. Nama akun kas dan nomor akunnya 101. Pada tanggal 1 Januari 2012 terdapat setoran awal dan referensi JU1 atau Jurnal Umum halaman 1 di debit sebesar 20 juta, serta saldo di debitnya sebesar 20 juta juga. Sedangkan pada tanggal 3 Januari 2012 terdapat membayar beban sewa JU1 di kredit sebesar 3 juta. Maka saldo debitnya 20 juta dikurang 3 juta, maka dapat saldo debitnya 17 juta. Pada tanggal 1 Januari 2012 dibeli tunai peralatan dan perlengkapan JU1 di kredit sebesar 2 juta. Maka saldo debitnya 17 juta dikurang 2 juta, dapatnya adalah 15 juta. Selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2012 terdapat keterangan membayar gaji pegawai JU1 di kredit sebesar 1 juta. Maka saldo debitnya 15 juta dikurang 1 juta, maka hasilnya adalah 14 juta. Sedangkan pada tanggal 9 Januari 2012 terdapat pendapatan tunai JU1 di debit sebesar 500.000. Maka saldo di debit sebesar 14.500.000 karena 14 juta ditambah 500.000, maka dapatnya 14.500.000. Pada tanggal 11 Januari 2012 terdapat tagihan tanggal 3 Januari JU1 di debit sebesar 1.500.000. Maka saldo debitnya 14.500.000 ditambah 1.500.000, maka hasilnya adalah 16 juta. Selanjutnya nama akun, modal, dan nomor akunnya 102. Pada tanggal 1 Januari 2012 terdapat setoran modal awal, referensinya JU1 di kredit sebesar 20 juta. Maka saldo kreditnya sebesar 20 juta juga. Nama akun, beban sewa, dan nomor akunnya 201. Pada tanggal 1 Januari 2012 terdapat sewa kantor, referensi JU1 di debit sebesar 3 juta, maka saldo di debit sebesar 3 juta juga. Pada nama akun peralatan dan nomor akun 205, pada tanggal 3 Januari 2012 dibeli tunai peralatan kantor, referensi JU1 di debit sebesar 1 juta, maka saldo di debit sebesar 1 juta juga. Pada nama akun perlengkapan dan nomor akun 301 pada tanggal 3 Januari 2012 dibeli perlengkapan kantor, referensi JU1 di debit sebesar 1 juta, maka saldo di debit sebesar 1 juta juga. Pada nama akun piutang terdapat nomor akun 302. Maka pada tanggal 5 Januari 2012 terdapat piutang di JU1 dan di debit sebesar 3 juta, maka saldo di debit sebesar 3 juta. Selanjutnya pada tanggal 11 Januari 2012 terdapat piutang referensi JU1 di kredit sebesar 1.500.000. Maka saldo di debit sebesar 1.500.000 karena 3 juta dikurang 1.500.000, maka hasilnya 1.500.000. Pada nama akun pendapatan dan nomor akun 401
pada tanggal 5 Januari 2012 terdapat pendapatan di referensi JU1 dan dikredit sebesar 3 juta, maka saldo dikredit sebesar 3 juta. Pada tanggal 9 Januari 2012 terdapat keterangan pendapatan referensi JU1 dikredit sebesar 500.000, maka saldo dikredit sebesar 3.500.000 karena kita tambahkan 3 juta ditambah 500.000, maka hasilnya 3.500.000. Pada nama akun beban gaji, terdapat nomor akun 503. Maka pada tanggal 7 Januari 2012, dibayar gaji pegawai dan referensi JU1 didebit sebesar 1 juta. Maka saldo didebit sebesar 1 juta juga. Selanjutnya kita beralih pada neraca saldo, yaitu kantor akuntansi IRA pada neraca saldo periode Januari 2012. Dapat nomor akun, nama akun, debit, dan kredit. Pada nomor akun 101 terdapat nama akun kas, didebit sebesar 16 juta karena kita ambil dari pada akun buku besar nama akun kas pada hasil akhirnya itu 16 juta. Maka kita tulis di neraca saldo didebit sebesar 16 juta juga. Sedangkan pada nomor akun 102 terdapat pada nama akun modal terdapat dikredit sebesar 20 juta. Karena modal akhir dari buku besar tadi terdapat dikredit sebesar 20 juta. Begitu juga dengan nomor akun 201 terdapat nama akun beban sewa didebit sebesar 3 juta. Dan nomor akun 205 pada nama akun peralatan didebit sebesar 1 juta juga. Pada nomor akun 301 pada nama akun perlengkapan didebit sebesar 1 juta. Dan terdapat nomor akun 302 pada nama akun piutang didebit sebesar 1.500.000. Dan pada nomor akun 401 pada nama akun pendapatan terdapat dikredit sebesar 3.500.000. Dan pada nomor akun 503 pada nama akun beban gaji terdapat didebit sebesar 1 juta. Maka hasil dari debit dan kredit ini kita tambahkan semuanya dari nomor akun 101 sampai 503. Maka hasilnya adalah 23.500.000 pada tabel debit dan 23.500.000 juga pada tabel kredit. Karena ini hasilnya adalah sama. Dan hanya segitu yang dapat saya jelaskan. Baiklah, hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.